banyak dengan kedatangan barang impor. Ya, Artinya kebijakannya ini kan harus lintas kementerian dan lintas institusi begitu. Kalau Anda sendiri melihat yang mana ini yang harus digas, yang mana yang harus direm seperti yang tadi disampaikan Pak Kus? iya kalau yang harus digas itu ya kebijakan ini Mbak, apa namanya, penguatan produk lokal, produk dalam negeri, UMKM berarti kan. Karena apa, kalau kita belajar yang namanya, ini kan rame soal thrifting tahu kan ya. Jadi impor baju bekas yang melimpah itu yang sampai apa menjadi soal rame, itu kan sebenarnya lebih kepada kita tak berdaya menghadapi yang namanya produk-produk impor itu. Dan kenapa itu juga dibuka oleh pemerintah kan, itu kan sebenarnya ada lapangan pekerjaan di situ Mbak, sehingga yang kemudian pemerintah menganggap apa namanya itu hal yang ya fine fine aja, paling kan seperti itu. Tetapi kemudian ketika pemimpinnya berganti, ya itu ada sesuatu, nah teksnya mana kan gitu, jadi dipersoalkan di sisi itu. Nah sehingga yang terjadi kemudian UMKM ini dalam posisi yang sampai hari ini mereka dipaksa para pedagang itu untuk jualan produk UMKM. Orang gelem Mbak. Ini kan sesuatu yang kita realnya seperti itu. Karena apa, lebih nyaman jualan ini. Yang dua, bahwa sebenarnya siapa yang diuntungkan di sini? Adanya itu apa namanya job hacking dan job hacking ini. Sebenarnya ada Mbak, kalau di bidang publik siapa? Elit-elit politik Mbak. Pemerintah diuntungkan. Kenapa? Sesederhana, kok pemerintah seperti itu? Iya, karena pemerintah itu harus memelihara orang-orang yang dalam posisi tidak kehidupan tidak ada pastian. Nanti kalau dia pasti Mbak punya pekerjaan mapan nih, ngelawan Mbak secara demokrasi kepada ini. Justru itu di-create supaya dia dikasih bansos lah, kasih ini, supaya apa, ada kepatuhan. Secara politik konstituennya terjaga, karena parpol-parpol itu hidup dalam rangka untuk apa namanya menjaga konstituennya supaya stabil Mbak. Nah ini kan hal-hal yang secara rasional memang sangat sulit diterima, tapi itu real gitu. Artinya ya kalau mau nggak mau seperti itu ya kamu nggak akan terpilih kembali. Kan itu. Jadi sehingga yang terjadi adalah apa? Buatlah kebijakan apa, yang satu saja bansos saja bicara macam ada bansos El Nino lah, ada bansos apa yang momennya dibikin seperti itu, tujuannya apa? Agar ini Mbak ada keuntungan secara politik bahwa mereka itu apa namanya bisa survival aktivitas tadi begitu Mbak. Jadi ada hal lain sebenarnya yang lebih krusial juga kaitannya adalah bagaimana sebenarnya produk-produk lokal ini. Jangan, pemerintah sudah bikin, memang kan Pak Prabowo sekarang yang namanya hari kejepit nasional itu sekalian dijadikan libur aja sekalian, karena itu setelah lakukan survei, memang survei dan hitung-hitungan itu memang tumbuh Pak. Ekonomi itu tumbuh, jadi dengan adanya libur-libur, meskipun ya ini tantangannya karena memang di daerah sini banyak yang belum siap Pak. Jadi masalahnya kan daerah kan belum siap. Nah tetapi ini telah memberikan satu nilai positif. Hanya persoalannya kemudian bagaimana produk-produk lokal ini memenuhi standar-standar yang diharapkan oleh generasi milenial, generasi Gen Z dan Alpha Mbak. Karena kan dari sekarang misalnya saya nggak suka yang namanya harus halal. Nah ini kan sesuatu yang tak mudah loh mengatakan halal ini. Karena apa? Ada kita lembaga badan halal, tapi bagaimana memanai makanan halal itu tak mudah, karena kita setiap daerah punya ini ya punya budaya lokal lah Mbak Karifan. Nah ini bagaimana kemudian kita kaitannya yang kita omongin ini job hacking dan bagging ini adalah bagaimana kemudian pemerintah perlu memikirkan dengan jelas bahwa ketika ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya kebijakan impor, kebijakan yang ini, itu kita jangan hanya istilah berwacana les versis, tapi benar-benar ada law enforcement benar. Ya benar-benar ada sanksi kepada mereka. Sanksinya tidak hanya pada yang impor-impor atau pelaku usaha, atau malah yang pedagang-pedagang itu yang disangsiin. Sanksinya kepada elit pemerintah sendiri yang memberikan ini juga harus ada sanksi. Entah itu bea cukai lah, itu ini. Kan harusnya ada Mbak. Ini yang sampai hari ini belum ada. Akhirnya kita lihat ya tadi yang kita bicara thrifting ya sudahlah selesai, ramelah mereka yang teman-teman dari Apindo misalnya, pengusaha nggak boleh kita jadi rugi dong ya, tapi masyarakat mengatakan untung dong kita dengan artinya baju yang sanksi kualitas harus dipertegas begitu ya Pak ya, gitu, tidak hanya tajam ke bawah ya, tapi tumpul ke atas gitu ya. betul. Baik, kita beralih ke Prof Budi. Kalau melihat kondisi saat ini Prof, solusi apa yang tergambar di benak Anda yang mungkin ini paling urgent harus dilakukan? Kalau menurut saya ya lapangan kerja ya. Ya mau nggak mau kita harus tambah lapangan kerja. Tadi Pak Kus juga sampaikan ada dilema teknologi atau people oriented ya.
Ya, ini harus bisa disinkronkan. Mau nggak mau, orang kita perlu kerja, tetapi teknologi juga kita perlukan. Nah, kunci lapangan kerja apa? Pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi bisa tumbuh, ada investasi masuk, lapangan kerja baru tercipta gitu. Nah, cuma memang tantangannya adalah, saya kira udah klasik ya, adalah prosedur. Kita ini kan prosedurnya dikenal ketat atau bahkan super ketat, tapi hasilnya nggak lebih bagus daripada yang prosedurnya biasa aja gitu kan. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi nih. Jangan sampai mudah tapi nggak ada hasilnya kan, tapi sulit nggak ada hasilnya juga gitu. Nah, saya kira investasi ini akhirnya menjadi kunci. Tidak hanya luar negeri loh Mbak, tapi dalam negeri juga bisa. Karena jangan sampai ada capital outflow kan, lebih gampang. Teman saya bilang investasi di Indonesia gampang pakai perusahaan dari Singapura. Karena begitu PMA, wah langsung dia ini kayak raja katanya. Padahal orangnya dia lagi gitu. Nah, kok bisa begini terjadi ya? Karena prosedur ini harus diperhatikan ya. Saya yakin sudah ada perbaikan gitu ya. Tetapi apakah cukup atau tidak? Persoalan gitu kan. Masalahnya kita dikejar waktu, Mbak. Bukan soal cukup apa tidak, bagus apa enggak, tapi waktunya nih. Penganggurannya makin numpuk gitu kan. Apalagi tadi Prof. Trubus mengatakan ada magang ya. Magang itu kan sebetulnya memberikan PHP sudah kan. Pura-puranya kerja tapi setelah itu 6 bulan terus ngapain? Ya nggak ada kerjaan lagi gitu kan. Nah contoh seperti itu mau dikemanain orang-orang anak-anak kita ini generasi mendatang kan. Yang katanya bonus demografi bukan bencana demografi ya. Nah sekarang gimana nih kalau nggak ada yang dikerjakan ya nggak bisa Mbak. Jadi investasi pembangunan kecil itu harus, karena sekarang peran konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi itu menurun. Baik. Memang masih ada 5%, tapi udah nggak seperti dulu gitu. Baik, closing statement dari Anda Pak, satu kalimat saja. Satu kalimat adalah penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi harus ada kemudahan, transparansi. Supaya itu mau usaha itu nggak rumit gitu. Mbak Aneka mau usaha, bisa nggak? Tahu nggak caranya gimana? Bisa seperti itu ya. Penciptaan lapangan kerja. Baik, saya akan beralih ke Pak Kus. Pak Ya. Kus, solusi yang menurut Anda cocok untuk fenomena saat ini? Saya kira kita relatif anunya sama ini, bukunya sama, buku sucinya sama ini. Jadi saya kira investasi harus didorong sedemikian rupa, menciptakan lapangan kerja, dari sisi employment sampai dengan employability-nya itu bisa meningkat, bisa menciptakan lapangan kerja yang bagus. Dari sisi infrastruktur employment-nya rasanya juga mesti diperbaiki sehingga yang tadi Anda angkat job hacking dan job hacking menjadi tidak. Kalau itu agak sulit dihilangkan, tapi kalau dikecilkan mungkin bisa ya dengan instrumen, dengan intervensi, praktek human capital yang bagus. Itu mungkin bisa diperbaiki. Baik, closing statement dari Anda? Nah, saya kira tidak hanya persoalan masalah employment ya. Pak Budi punya data bahwa indeks entrepreneurship kita itu masih rendah. Jadi kalaupun ini diseimbangkan dengan kesempatan bekerja menjadi employees, sisi sana menjadi entrepreneur, itu persoalan lain. Rasanya sekarang orang jadi sociopreneur itu juga banyak, yang main di startup juga banyak. Jadi kalau dua-duanya ini didorong gitu ya, Prof. Trubus ya, mungkin akan bisa menguatkan ekonomi kita melalui dua sektor ini. Jadi tidak harus lulus kuliah itu jadi pekerja. Nanti ketemunya itu gitu kan, yang ada bilang ada job hacking dan sama job hacking. Tapi di sana enggak, being entrepreneur tuh being owner itu different story gitu. Itu juga harus ada insentif yang bisa mendukung mereka. Jadi kalau dua-duanya jalan rasanya isu ini mungkin bisa diatasi segera. Baik, saya beralih ke Prof. Trubus. Iya, kalau saya sih lebih kebijakan pemerintah itu ya dalam tanda petik memang dipaksa harus diarahkan ke sektor-sektor yang selama ini masih dalam tanda petik ya kurang disukai anak-anak muda. Misalnya ya waktu itu Menteri Pertanian sudah mengeluarkan kebijakan anak muda Gen Z milenial yang mau jadi petani itu dikasih katakanlah tegombe lah gitu ya 10 juta waktu. Sebenarnya itu kan harusnya segera ini tuh bagian dari supaya anak-anak mencintai pertanian, ada sektor perkebunan, sektor kemaritiman kita belum tersentuh sama sekali itu, Mbak. Jadi harusnya itu yang diarahkan ke sana. Yang dua, memang harus ada yang namanya ini, Mbak Bu, bagaimana penataan daerah itu agar para elit daerah memandang bahwa yang namanya pekerja ini atau anak muda yang memang membutuhkan pekerjaan ini itu adalah menjadi tanggung jawabnya.
Jangan kemudian selalu melepas, oh itu urusan pemerintah pusat, wah itu urusan ini perusahaan, itu urusan korporasi, malah ada mengatakan biarin aja itu urusan investor. Lah kan jadi nggak benar ini. Maksud saya dia punya tanggung jawab. Dia lahir di situ, dibesarkan di situ, di daerah itu kan. Bayar pajak orang tuanya jadi situ. Punyalah dong, masa dia harus tanggung jawab. Jangan kemudian itu dilempar, biar aja kamu urbanisasi sana. Silahkan kamu pergi ke Jakarta, pergi ke kota. Malah ada pemimpin kita, silahkan kamu kerja aja dari luar negeri. Karena ada pemimpin kita elit seperti itu mendorong, suruh kerja di jadi TKW, TKI. Lah ini kan sesuatu yang menurut saya, bagaimana kita menjadi bukan itu jelek, bukan. Tapi kan ada sisi-sisi di mana kemudian kita harus menekankan bahwa masyarakat kita, anak-anak didik kita, atau katakanlah anak bangsa kita, itu harus menjadi bangsa yang unggul gitu loh. Karena kalau enggak nanti ya itu yang dikatakan kapabilitas lah, ini profesional. Ini jadi bagaimana? Kan hanya jadi PHP, harapan mimpi-mimpi aja, PHP. Itu yang penting itu Mbak. Jadi konteks itu saya memandang cara yang paling efektif pemerintah sekarang perda-perda yang sudah ada itu coba disinkronkan, istilahnya diomnibuslokan sehingga sesuai dengan ini. Ini perda ini macam-macam Mbak. Setiap daerah pun mengeluarkan perda sendiri-sendiri tentang kerja itu. Begitu Mbak. Closing statement dari Anda? Iya, kalau saya yang paling mendesak sekarang dari saya ada semacam ini Mbak, bukan inovasi tapi keberanian Mbak. Keberanian jadi terobosan di mana kemudian semua yang sudah dilakukan pemerintah selama ini itu tinggal dikembangkan oleh daerah, oleh jadi sektornya tidak hanya industri melulu lah ya, pokoknya harusnya yang lari yang selama ini maritim yang itu belum ya harus ditekankan. Jadi sebagai solusi menurut saya sekarang harus merumuskan kebijakan jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Karena ini tadi dikatakan menumpuk. Nah menumpuk ini harus dicarikan istilahnya kanalnya lah mereka supaya mereka dapat pekerjaan. Tapi kalau ini nggak ada kebersamaan antara pusat, daerah dan pelaku usaha dan sebagainya itu tidak ini Mbak. Dan ada satu kebijakan food estate sebenarnya itu bisa menciptakan pekerjaan banyak. Sayangnya ini juga masih belum itu Mbak, jadi mungkin penting itu. Baik, menarik sekali diskusi kita malam ini, mulai dari lapangan kerja yang terus dibutuhkan sampai tadi disampaikan bahwa kita perlu mensinkronisasi seluruh kebijakan agar ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang akhirnya nanti akan memberikan dampak yang positif juga untuk adik-adik kita yang mencari kerja ataupun mungkin untuk pekerja-pekerja kita yang saat ini sedang bertahan di tempat yang tidak mereka sukai. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami. Yang pertama Bapak Budi Wijaya Sucipto, dosen Universitas Indonesia, Pak Kus Hartanto, mantan Direktur SDM Jasa Marga dan Pertamina, juga Bapak Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik. Mungkin kita tidak unggul di Global Competitiveness Index, kita juga mungkin tidak unggul di Indeks Entrepreneurship, tapi Bapak-Bapak kita masih unggul di Happiness Index. Kita selalu unggul di sana. Dan itulah Indonesia yang kita cintai, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Sampai jumpa di Merah Putih edisi berikutnya. Saya Maria Anneke.